Apakah tarja'aina, tarkabina, tazhabina, atau tuhibbina? Di sini kata kuncinya adalah hubban. Hubban itu masdar yang diulang daripada fi'lul mudhari yang sudah digunakan. Syadidan. Syadidan itu artinya sekali. Kira-kira mana jawabannya? Nomor wahid wa ishrin. Anti nukto al-lugha al-arabiyyah hubban syadidan. Oke, Aisyah sudah menjawab tazhabina. Tazhabina, kita coba artikan dulu soalnya. Anti artinya kamu perempuan, kamu gitu ya, tapi kamunya itu adalah perempuan. Kamu titik-titik bahasa Arab suka sekali. Suka yang sangat suka gitu ya. Sedangkan tazhabina artinya adalah pergi. Jadi kalau di sini diisi dengan kata tazhabina sepertinya kurang cocok. Jadi berarti artinya kamu pergi bahasa Arab suka sekali gitu ya. Jadi belum tepat. Yang lain mungkin punya jawaban? Apa jawaban yang sesuai? Tarja'ina. Benar bukan tarja'ina tapi tarji'ina. Tarji' artinya adalah kembali atau pulang. Ini juga belum cocok. Tadi ini tarkabina. Tarkabina ini artinya adalah naik. Ya, naik apa? Ya kan di sini bahasa Arab. Kamu naik bahasa Arab. Jadi sama juga belum tepat artinya. Tarja'ina artinya kembali. Kamu kembali bahasa Arab. Jadi belum tepat juga. Yang betul jawabannya adalah coba dilihat di sini kata kuncinya adalah hubban. Manakah dari 4 jawaban ini yang ada huruf H dan ba yang eh, berkaitan? Nah, jadi jawaban yang benar adalah tuhibbina. Tuhibbu, uhibbu. Apa artinya uhibbu atau tuhibbu? Ada yang tahu? Menyu, Menyukai. menyukai benar. Jadi di sini yang tepat adalah anti, kamu menyukai tuhibbina alugotal arabiyah bahasa Arab suka yang sangat suka sekali gitu ya. Anti tuhibbina alugotal arabiyata hubban syadidan. Jawaban yang benar adalah yang tuhibbina. Oke, kita lanjut. Nah, eh, fi'il mudhari, jadi kita harus betul-betul hafal dengan kata kerja bahasa Arabnya. Supaya ketika kita mencocokkan menggunakan fi'il mudhari dalam bahasa Arab, kita sudah hafal kata kerjanya itu apa dalam bahasa Arabnya. Misalnya pergi, oh pergi itu zahaba yazhabu, ya zahabu pergi. Berarti kita harus hafal dulu kosakatanya. Jadi kuncinya adalah yang pertama kita mengetahui rumusnya dan yang kedua juga harus hafal kosakatanya. Kalau tidak hafal kosakata bahasa Arabnya, ya rumusnya mau digunakan di mana gitu. Kalau ada teksnya, kalau tidak ada teksnya, jadi eh, harus dihafalkan yang minimal, minimal sekali itu yang ada di buku ada berapa? Ada 10 atau 11 kosakata bahasa Arab tentang kata kerja. Nah, yang ini ada 10 ya. Ada kegiatan di kelas, menulis, belajar, membaca, membuka, pergi, duduk, menyapu, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke nomor asani wa ashrun. Maza ta'malu Salmah amamal fasli.
Nah, ini di dalam kelas nih. Hiya nukto darsa al-lugatal arabiyah ala saburoh amamal fasli. Maza, apa yang dikerjakan Salma? Salma ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, Salma ini perempuan. Amamal fasli, di depan kelas, maksudnya di depan kelas itu masih di dalam kelas, tetapi di depan papan tulis itu ngapain dia? Jadi di depan kelas itu maksudnya adalah eh, di depan siswa yang duduk di kelas. Jadi di depan kelas itu maksudnya dia di depan papan tulisnya, bukan di luar kelas, di depan pintu bukan, tapi masih di dalam kelas. Maza ta'amalu Salma amamal fasli. Apa yang dikerjakan oleh Salma di depan kelas? Nah, sini jawabannya hiya titik-titik darsa lugotal arabiyah ala saburoh amamal fasli. Nah, ini sudah tahu nih karena ini jawabannya sama semua. Taktubu, aktubu, yaktubu, taktabina. Jawabannya ini artinya menulis semuanya. Tetapi manakah yang cocok dengan domir yang digunakan untuk Salma ini? Oke, ini oke. Yang mana jawabannya? Yaktubu belum tepat. Hiya. Huruf mudoroah daripada hiya adalah taktubina. Belum tepat, tadi ada yang udah jawab benar. Tapi karena jawabnya empat-empatnya jadi dihapus dulu. Yang mana jawabannya? Ini taktubina. Taktubina itu kalau domirnya anti. Sama seperti ini kan yang di atas. Nah, yang di atas ini dia adalah anti. Makanya tuhibbina. Yang benar jawabannya adalah ya benar. Yang apa tadi? Yang alif ya. Taktubu. Tadi sebetulnya sudah ada yang jawab yang A, tetapi malah dijawab empat-empatnya. Jadi dihapus dulu jawabannya. Jadi hiya taktubu darsal lugatal arabiyah ala saburo amam al fasli. Dia, dia itu Salma tadi ya, dia perempuan. Hiya taktubu, dia menulis darsal lugatal arabiyah, pelajaran bahasa Arab ala saburoh di papan tulis amamal fasli, di depan kelas. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 23. Ini dibersihkan terlebih dahulu. Baik. Perintahnya adalah susunan kalimat yang tepat adalah titik, titik, titik. Sini ada yang pertama, ya Sa'idah, al-jamilah as-surah. Unzuri tilka surah. Ini ada 3 susunan kata ya. Yang pertama ya Sa'idah, lalu al-jamila as-surah, dan unzuri tilka surah. Yang B, ya unzuri tilka surah. Sa'idah suratu jamilatun. Lalu berikutnya yang C, unzuri asurata jamilatun. Tilka asurah ya Sa'idah. Sama juga. Ini dibikin menjadi 2. Lalu yang keempat, yang bagian D, unzuri ila tilka surah. Asuratu jamilatun ya Sa'idah. Kira-kira mana susunan kata yang benar? Alif, ba, ya. Yang jim atau yang dal?
Oke, Aisyah menjawab yang dal. Jawabannya adalah ya benar, jawabannya yang D. Kenapa? Karena di sini dia kalimatnya sudah sesuai dengan susunan kata yang benar. Misalnya, ungzuri. Ungzuri itu artinya lihatlah. Ilatil kasuroh. Ke surah itu artinya adalah gambar. Surah atau suar itu artinya adalah gambar. Lihatlah ke gambar itu, gitu ya. Asuratu jamilatun ya Sa'idah. Gambar itu bagus, wahai Sa'idah. Kenapa dia menggunakan Sa'idah? Karena di sini menggunakannya unzuri. Unzuri itu adalah kata kerja perintah, kata perintah yang digunakan khusus untuk kalau yang diperintahkannya itu adalah seorang perempuan. Nah, jadi ungzuri itu adalah lihatlah. Jadi dia menyuruh perempuan Sa'idah itu untuk melihat. Ungzuri ilatil kasuro. Lihatlah gambar itu. Gambarnya bagus, wahai Sa'idah. Kalau yang alif, ya Sa'idah. Wahai Sa'idah. Al-Jamilah suruh. Bagus gambar. Unzuri tilka suruh. Lihatlah gambar itu. Nah, di sini yang belum tepat adalah pada di sini. Pada kata Al-Jamilah Asuro. Jadi disebutkan sifatnya dulu. Jamilah ini sifat ya bagus ini atau cantik atau indah. Baru bendanya. Nah, ini susunannya salah. Al-Jamil Asuro ini salah. Harusnya Asuro tuh Jamilah. Ya. Yang B. Yang B kesalahannya ada pada ya ungzuri. Ya ini wahai. Setelah ya ini harus ada orangnya. Ya Ahmad, ya Akhi, ya Umi, ya harus ada orangnya setelah ya wahai. Wahai siapa? Nah di sini letak salahnya adalah setelah huruf ya itu dia menggunakan kata kerja. Ya ungzuri, wahai lihatlah. Itu salah. Ya, wahai itu setelahnya pasti ada nama orang. Kalau dia menggunakannya ya ungzuri berarti kurang tepat. Lalu yang C, ungzuri surah jamilah. Nah, ini kalimat pertamanya benar. Ungzuri surah jamilatun. Lihatlah gambarnya bagus. Suratu jamilatun. Tetapi kalimat keduanya salah. Tilka surah ya Sa'idah. Kenapa salah? Karena dia langsung menyebutkan tilka surah. Itu gambar. Wahai Sa'idah. Ini salahnya di sini. Di kalimat yang kedua. Yang benar adalah yang dal. Ungzur ilatil kasur. Lihatlah ke gambar itu. Ya, jadi dalam susunan bahasa Indonesia pun sesuai artinya. Asuratu jamilatun ya Sa'idah. Gambarnya bagus wahai Sa'idah. Oke, jawabannya benar yang D. Ya, bilang. Sekarang nomor 24. Ini pendek kalimatnya. Ana titik-titik kita balu gol Arabiyah fil maktabah fi waqti roha. Yang mana jawabannya? Aisyah, Deni, dan Eza. Ajlisu, akumu, akrau, Akra'u. akhruju. Iya benar. Jawaban yang tepat adalah akrau. Kenapa akrau? Karena di sini kata kerja pasti membutuhkan sesuatu yang dikerjakan. Yang dikerjakan itu adalah buku bahasa Arab. Apa yang bisa kita kerjakan dari buku bahasa Arab ini? Ya, di sini jawabannya alif ajlisu artinya duduk. B aku mau berdiri. Nggak mungkin dong, saya berdiri buku bahasa Arab. Saya duduk buku bahasa Arab. Akhruju artinya keluar. Jadi yang paling tepat adalah akra'u yang artinya membaca. Saya membaca buku bahasa Arab. Di mana? Fil maktabah fi waqti roha. Di perpustakaan pada waktu istirahat. Fi waqti roha artinya waktu
Istirahat. Oke, kita geser dulu. Ini jawabannya yang C ya. C, lalu kita bersihkan dulu. An-Numroh Al-Khamisah wa Ishrin. Nomor 25 ya. Oke. Hal tuzakiru Fatimah ad-darsa qabla zahabi ilal madrasah? Apakah Fatimah mengulang pelajaran sebelum berangkat ke sekolah? Naam, hiya titik-titik ad-darsa qabla zahabi ilal madrasah. Nah, di sini dicari kata ganti untuk Fatimah. Ya, kata ganti untuk Fatimah. Mana jawaban yang benar? Sebetulnya di sini sudah ada jawabannya di kalimat yang pertama. Apakah yang alif uzakiru, yang B tuzakiru, yang jim tuzakirina, atau yang da nuzakir? Ya Aisyah, Eza, jawabannya yang B. Oke, jawabannya sudah benar karena di sini kata kuncinya adalah iya. Kalau di sini disebutkan Fatimah, di sini Hia. Hia dan Fatimah itu sama. Hia dia perempuan, Fatimah juga nama orang dia perempuannya itu. Jadi jawabannya Tuzakir. Di sini udah ada Tuzakir. Nah, ini jawabannya Tuzakir, Tuzakir. Ya, baik. Tuzakir artinya adalah eh, mengulang. Apakah Fatimah mengulang pelajaran sebelum pergi ke sekolah? Naam. Iya. Dia mengulang pelajaran sebelum pergi ke sekolah. Naam hiya tuzakiru ad-darsa qabla zahabi ilal madrasah. Oke, kita lanjut nomor 26. Ya, agak panjang. Saya jelaskan terlebih dahulu. Susunan yang paling tepat dari kata-kata berikut adalah, kita lihat susunannya. Yang pertama ada ya Arif fi daftarika uktub darsa lughal arabiyah. Oh, ini kayak yang tadi nomor 23. Ya. Yang B, uktub al-lughatal arabiyah fi daftarika ya Arif. Yang C, uktub darsa lughatal arabiyah fi daftarika ya Arif. Yang D, ya Arif darsa lughatal arabiyah uktub fi daftarika. Oke, siapa yang tahu? Alif, ba, jim, atau dal jawabannya? Daftar itu adalah seperti catatan gitu ya. Yang D, coba kita artikan. Ya Arif, wahai Arif, dasar lughatal arabiyah, pelajaran bahasa Arab, tulis di catatanmu, fi daftarika. Dasar lughatal arabiyah uktub fi daftarika. Tetapi dalam bahasa Arab, uktub itu harusnya berada di depan sebelum objek yang digunakannya. Jadi harusnya uktub ini berada di sini. Ya, ya Arif uktub darsal lughatal arabiyah fi daftarika. Jadi ini belum tepat yang D. Kenapa? Karena uktubnya berada di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia pun kalimatnya jadinya pelajaran bahasa Arab, tulislah di catatanmu. Yang benar adalah tulislah pelajaran bahasa Arab di catatanmu. Jadi yang D ini belum tepat. Ini memang jawabannya agak tipis ya, beda dengan jawaban yang benar itu tipis.
Yang paling mungkin di sini mendekati benar atau mungkin ini adalah sudah benar itu yang ya yang C betul. Uktub. Kenapa dia dikatakan jawabannya benar? Karena uktubnya ini ada di awal sebelum objeknya. Objek ini adalah Darsal Lughah Arabiyah. Objeknya pelajaran bahasa Arab. Jadi tulislah pelajaran bahasa Arab di catatanmu wahai Arif. Atau mungkin lebih tepat lagi kalau ya Arifnya ini ada di depannya sini lagi. Jadi lebih tepatnya ya Arif ini ada di sini. Ya, ya Arif terlebih dahulu uktub darsul lughah Arabiyah fi daftarika. Tapi dari segi bahasa ya kaidah susunan kata kerja di sini uktub darsul lughah Arabiyah ini yang benar. Yang C. Kalau yang B uktub al-lughah Arabiyah fi darsa. Nah, salahnya di sini. Harusnya darsanya ada di sebelum alugo. Kalau ini artinya jadi yang B ini artinya tulislah bahasa Arab di pelajaran di catatanmu. Jadi di pelajaran di catatanmu itu kurang tepat. Harusnya uktub darsal lughah Arabiyah fi daftarika. Dan ini V-nya jadi ada dua tuh. Yang B. Makanya jawabannya salah. Kalau yang alif, ya Arif, wahai Arif, fi daftarika, di catatanmu, tulislah dasar logotal Arabia. Jadi yang mendekati jawabannya benar itu antara yang A dan yang Jim. Ini dua-duanya dari segi kaidah ini benar. Kalau yang A, dia kurangnya apa? Dia ada apa? Keterangan tempatnya. Dia kan nulisnya tempatnya di catatan. Catatannya ini justru di awal. Ya, jadi harusnya catatan ini lebih tepatnya di akhir. Ya Arif uktub darsal lughal Arabiyah fi daftarika. Dia manggil Arifnya sudah benar di awal, tetapi setelahnya justru malah tempatnya dulu disebutkan. Baru kegiatannya, kata kerjanya. Jadi yang benar adalah yang jim. Uktub darsal lughal Arabiyah fi daftarika ya Arif. Walaupun kalau jawaban yang A dibandingkan dengan jawaban yang B dengan yang dal, jawaban A masih lebih benar. Tetapi dia agak kurang tepatnya berada di Vidaftarikanya ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 27. Oh, masih kelihatan 27. Tidak perlu kita geser ya. Zalika Qasim. Qasim itu apa? Qasim ini adalah nama orang Perempuan. Qasim. Masa Qasim perempuan? Qasim adalah Laki-laki. laki-laki ya. Itu Qasim. Zalika Qasim. Huwa tilmizun nasyitun. Dia, Qasim, ini kan masih disebutin namanya. Kalau namanya nggak disebutin, dia berubah jadi huwa namanya. Atau bahasa Indonesia dia. Dia laki-laki. Itu Qasim. Ini koma ya. Koma berarti sudah ada jeda di kalimat pertama. Huwa tilmizun nasyitun. Dia murid yang nasyid. Nasyid itu rajin. Dia murid yang rajin. Huwa, nah disebutinnya huwa lagi. Tidak pakai kosim. Karena lebih simpel langsung aja huwa. Tapi bisa juga kalau mau menggunakan kosim. Ya. Huwa titik 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 kita bantah tasyajaro fil hadiko. Mana yang tepat? Ini juga gampang karena objeknya adalah kitab, buku. Apa kata kerja yang bisa dilakukan dengan menggunakan objeknya buku? Ya benar. Yakra'u. Yakra'u ini artinya membaca. Huwa yakra'u kitaban. Dia membaca buku tahta syajaroh di bawah pohon. Fil hadiko. Hadiko itu kebun. Jadi karena dia murid yang rajin, nah, dia membaca buku di bawah pohon di kebun. Ya jelisu ini kurang tepat karena duduk. Dia duduk buku, nggak bisa. Ya namu artinya tidur.
dia dia tidur buku, nggak bisa. Ya, yasma'u, mendengar, dia mendengarkan buku, nggak bisa juga. Karena kata kerja yang digunakan dari buku itu yang lebih tepatnya adalah membaca. Oke, baik. Kita lanjut nomor 28. Nah, ini agak panjang karena terpisah halamannya ya. Segini ya. Nggak apa-apa masih kelihatan ya. Oke. Nomor 28 di sini ada anti takroina. Titik. Bisa tisa lisa ila rub'an masaan. Nah, kalau tadi kita mencari kata kerja dari sebuah objek, sekarang kita mencari objek dari sebuah kata kerja. Objek apakah yang bisa digunakan dengan kata kerja takroina? Apakah asuro, al-maktabah, al-kitabah, atau ar-rofa? Silakan dijawab. Nomor 27. Anti takroina bisa tiasalisa ila rubu'an masaan. Kata kerja takroina, ya benar. Jawabannya adalah yang C, buku. Kamu sedang membaca di jam 3 kurang seperempat sore. Apa suatu yang bisa dibaca di sini? Surah, gambar. Gambar itu dilihat, bukan dibaca. Al-maktabah. Maktabah itu perpustakaan, dikunjungin, bukan dibaca. Yang dibaca adalah bukunya. Ar-roh, ini rak. Rak itu tidak bisa dibaca, bisanya dibawa, atau dilihat, atau dipegang gitu ya. Yang bisa dibaca hanyalah Alkitabah. Jadi, anti takroina Alkitabah fisa'ati asalisa ila rub'an masa. Jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 29. Ya, ini ada dua orang percakapan ya, Aminah dan Farihah. Dua-duanya perempuan. Kata Aminah, ya Farihah, hal titik-titik Al-Qur'ana ba'da salatil maghrib. Kata Farihah, na'am, akra'ul Qur'ana ba'da salatil maghrib. Nah, sekarang ini semuanya sama ya, membaca semua. Nomor yang alif membaca artinya. Ba membaca, C membaca, D juga membaca. Tapi yang dicari adalah huruf mudoro'ah manakah yang sesuai dengan untuk Fariha tadi. Takro'u belum tepat. Takro itu anta. Nah, yang benar adalah takro'ina. Kenapa takro'ina benar? Karena anti domir atau huruf mudoro'ahnya itu huruf ta, huruf ya, dan huruf na. Jadi jawabannya adalah takro'ina. Hal takro'ina al-Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Ini kan anti. Kenapa disebut anti? Karena lawan bicaranya ada di depan. Ya, di depan. Karena orang bercakap-cakap, lawan bicaranya pasti ada di tempat. Ya. Hal takro'ina al-Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Kata Farihah. Naam akro'ul Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Iya, aku membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 30. Ya, nomor 30 terakhir. Titik-titik al-mudarrisu amamal fasli wa tilmizu tajlisu alal kursiyi. Mana yang benar? Al-mudarris amamal fasli wa tilmizu tajlisu alal kursiyi. Yaqifu. Oh ya, Afan ini tilmizah tuh ya, perempuan karena tajlisu. Yaqifu.
Yadkhulu, yaftau, yazhabu. Ma makna yaqifu? Apa artinya yaqifu? Berdiri. Ya, yaqifu berdiri. Boleh diartikan berdiri, tetapi makna yang benar adalah berhenti. Ya, berhenti. Waqaf dalam ilmu tajwid artinya adalah berhenti. Yaqifu juga sama. Dia berhenti. Siapa yang berhenti? Yang berhenti adalah al-mudarris. Ya, jadi mudarris ini berhenti di depan kelas. Maksudnya di depan kelas tadi sama ya, bukan di depan kelas di luar kelas, tapi di depan kelas itu di depan murid-murid yang sedang tajlisu alal kursi, yang sedang duduk di atas kursi. Jadi murid-muridnya sudah pada duduk nih di kursi. Nah, lalu mudarisnya datang dan berhenti berdiri di depan kelas. Kalau ya dahulu ini masuk. Gak mungkin kan mudaris masuk di depan kelas, ya. Masuk di depan kelas itu nggak cocok kalimatnya. Kalau masuk ke dalam kelas itu cocok. Ya, berarti bukan yang B. Yaftahu. Yaftahu artinya membuka. Ini juga nggak cocok. Mudaris membuka di depan kelas. Nah, objeknya belum ada. Ya, apa yang dibuka di depan kelas? Lalu, kalau yang D, ini yazhabu. Artinya adalah pergi. Mudaris pergi di depan kelas. Perginya kemana gitu? Kok perginya di depan kelas? Kalau pergi itu kan kalimatnya mudaris pergi ke perpustakaan misalnya. Mudaris pergi ke kantin misalnya. Tapi kalau di sini nggak ada objeknya, berarti yang paling tepat adalah yakifu. Objek dari yakifu adalah ya ini amamal fasli. Mudaris berhenti atau berdiri di depan kelas, watil mizatu tajlisu alal kursi, dan murid perempuan, tilmizah ini muannas ya, perempuan, tajlisu, makanya dia menggunakannya tajlisu alal kursi, di atas kursi. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini semuanya tentang materi jam dan fi'lul mudhari. Jadi yang perlu kita pahami dalam menggunakan fi'il mudhari, yang pertama adalah kita tahu kata kerjanya, ya, kita tahu rumusnya dan objeknya itu apa. Karena setiap kata kerja itu pasti ada yang dikerjakannya itu apa. Kalau kata kerjanya membaca, berarti yang dibaca adalah buku. Kalau kata kerjanya adalah makan, maka objeknya adalah makanan. Ya. Kalau kata kerjanya duduk, maka objeknya adalah bisa kursi, bisa rumah, dan lain-lain. Ya, duduk di dalam rumah, duduk di atas kursi, duduk di dalam kelas. Jadi harus ada kata kerja, objek, dan pelaku. Pelakunya nih siapa? Nah, nanti kata kerjanya menyesuaikan dengan siapa pelakunya tadi. Menggunakan huruf mudhoro'ah yang berbeda-beda. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini hadir Dini, Aisyah, dan Eza. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan depan, hari Sabtu pukul 8 pagi. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini izin live.